Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Askia Fairuzaki dari kelas C, mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi untuk Bisnis, NPM 120 40 41 90052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Securing Information System dan e-commerce. Securing Information System, yang dalam bahasa Indonesia artinya melindungi sistem informasi. Nah, ini berarti melindungi keamanan dari sistem informasi agar terhindar dari pengguna akses yang tidak berkepentingan atau yang melakukan perubahan, pencurian, dan kerusakan dari sistem informasi. Nah, sistem itu bisa rentan. Karena kenapa? Karena penggunaan teknologi elektronik, jaringan komunikasi saling berhubungan di berbagai lokasi. Internet juga dirancang menjadi sistem terbuka yang membuat rentan dan dapat disalahgunakan oleh orang yang dapat mengakses secara tidak sah. Hacker adalah seseorang yang berniat untuk mendapatkan akses yang tidak sah pada sistem informasi. Nah, hacker biasanya melakukan kegiatan pencurian barang, informasi, dan membuat kerusakan pada sistem dengan sengaja, dengan tujuan menjatuhkan targetnya. Nah, di sini ada yang pertama, spoofing dan sniffing. Nah, spoofing merupakan situs menyamar sebagai tujuan tertentu. Sedangkan sniffing adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi yang dilakukan melalui jaringan. Nah, sniffer ini memungkinkan hacker untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Denial of Service atau DOS. Nah, hacker membanjiri server jaringan melalui web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan yang dapat merusak jaringan. Nah, karena di jaringan tersebut banyak yang mendapatkan permintaan palsu, maka menjadi tidak tersedia untuk melayani permintaan yang asli. Selanjutnya ada pencurian identitas. Nah, ini adalah kejahatan di mana penipu mendapatkan potongan informasi pribadi kayak kartu kredit atau nama orang atau jaminan sosial, identitas orang lain. Nah, informasi yang digunakan ini untuk kepentingan dalam berbuat kejahatan. Misalnya seperti menggunakan nama orang lain untuk berbuat jahat. Untuk bisa melindungi sistem informasi, diperlukan pengendalian sistem informasi serta diperlukan pengembangan keamanan agar sistem itu aman dan terlindungi. Nah, yang pertama itu ada firewall. Nah, firewall ini adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Nah, firewall ini mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Selanjutnya nomor 2, sistem deteksi intrusi. Nah, sistem ini dapat mendeteksi dan mencegah adanya penyusup serta menghasilkan alarm ketika menemukan kejadian yang mencurigakan. Lalu, yang nomor 3, ada antivirus. Nah, perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat lunak perusak agar terhindar dari virus. Selanjutnya yang keempat, ada sistem manajemen ancaman terpadu. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari sistem-sistem yang sebelumnya. Selanjutnya materi kedua yaitu e-commerce. Nah, e-commerce yaitu perdagangan elektronik. Nah, ini merupakan kegiatan jual beli produk dengan menggunakan elektronik yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce memberi kemudahan kepada individu karena fitur e-commerce itu yang dapat diakses di mana saja dan informasi yang padat dan cakupannya yang luas. Tujuan e-commerce yaitu mempermudah transaksi agar pembeli tidak harus keluar rumah dan hanya dengan memesan barang melalui internet lalu menyelesaikan pembayaran dan mereka tinggal menunggu barang sampai ke rumah. Nah, teknologi e-commerce memungkinkan transaksi tradisional berubah menjadi transaksi komersial yang jauh lebih mudah, murah, hemat biaya daripada transaksi tradisional. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia yaitu kita bisa tahu bahwa ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada, Zalora, dan masih banyak lagi. Nah, dalam melakukan transaksi atau metode pembayaran, e-commerce juga menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, pembayaran elektronik. Nah, pembayaran ini menggunakan internet banking atau kartu kredit atau debit atau uang digital yang biasanya kita punya seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada pembayaran cash on delivery.
biasa kita sebut COD. Nah, metode pembayaran ini dilakukan dengan penjual dan pembeli atau melalui perantara kurir bertemu untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan. Metode ini biasanya digunakan karena dapat meminimalisir penipuan secara online. Lalu selanjutnya ada pembayaran melalui transfer. Nah, pembeli melakukan transfer ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, baru barang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Kelebihan e-commerce yang dapat kita ketahui bahwa e-commerce itu menghemat waktu, mempermudah penjualan dan pembelian, lalu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, lalu meningkatkan customer loyalty, lalu mempermudah penyebaran informasi, lalu memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemasaran. Kekurangan e-commerce yaitu penipuan kualitas dan gambar produk, lalu adanya hacker, lalu pencurian informasi data berharga, lalu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Misal kita lagi melayani pelanggan tiba-tiba mati listrik gitu. Terus ada lagi kecurangan dari pihak lain. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang e-commerce dan securing information system. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.